Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral habaib al-fudala, ma'asyiral ulama al-kurama, tuan-tuan dan puan-puan serta anak-anak pondok yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, sore hari ini saya bisa berjumpa dan bersilaturahim di tempat yang sangat mulia ini, Pondok Al-Hikmah, yang diasuh oleh Al-Mukarram Al-Akh Fillah Walillah Al-Ustadz Nazri. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberi kesehatan dan kelapangan rezeki serta keberkahan di dalam hidup beliau bersama keluarganya. Allahumma amin. Hari ini kita berada pada tahun baru Muharram atau Hijriyah, tanggal 1 Muharram 1444 Hijriyah. Mudah-mudahan tahun baru ini semua semangat kita, jiwa kita, dan kehidupan kita juga diberi oleh Allah SWT yang baru, yang indah, yang baik, dan menyebabkan kita kelak akan berbahagia tatkala kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Tahun baru Hijriyah itu tidak ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah hidup di dalam tulisan tarikh atau sejarah itu, lahir Nabi dikatakan tahun gajah, bukan tahun Hijriyah, tapi tahun gajah. Karena saat sebelum Nabi lahir ada kejadian yang luar biasa. Salah satu kakek Nabi bernama Sayyid Abdul Muttalib itu oleh masyarakat Quraisy atau Arab Quraisy, Sayyid Abdul Muttalib ini dijadikan tokoh yang sangat dihormati, sangat ditaati, bahkan juga sangat ditakuti. Itu kakek Nabi Muhammad SAW. Hampir semua masyarakat dan orang-orang besar di kalangan bangsa Quraisy waktu itu tidak ada yang berani terhadap Sayyid Abdul Muttalib. Jadi ketokohan Sayyid Abdul Muttalib ini sentral, sangat luar biasa. Namun beliau Sayyid Abdul Muttalib dengan kehidupannya bukanlah orang yang bermewah-mewah. Itu Sayyid Abdul Muttalib. Bahkan beliau termasuk pengembala kambing, onta, kambing, namanya istilah zaman itu al-mawashi, yaitu hewan-hewan gembala. Perlu diingat, masyarakat zaman itu juga memelihara, ada yang onta, ada yang kambing. Sehingga penduduk kota Mekah dikenal sebagai Arbabul Mawashi.
arbabul mawasyi, yaitu pemilik hewan ternak atau para penggembala. Nabi Muhammad pun pernah menggembala kambing. Bahkan di dalam hadis dikatakan, tidaklah diciptakan oleh Allah seorang nabi illa ra'il ghanam, kecuali mereka ini pernah memelihara atau menjadi penggembala kambing atau juga hewan-hewan ternak lainnya. Itu kehidupan di zaman Rasulullah sebelum lahir. Di satu negeri yang lain, yaitu di Yaman, saat itu ada beberapa tempat di beberapa negeri yang lain selain di Makkah Al-Mukarramah itu menganut agama Nasrani, termasuk juga di Mesir, Egypt atau Kipti. Itu juga mereka penganut agama Nasrani. Di Yaman juga sebagiannya penganut agama Nasrani. Raja Najasyi Afrika itu juga masyarakatnya menganut agama Nasrani. Tapi di belahan lain ada juga Yahudi dan ada Majusi. Kalau Majusi itu adalah orang-orang yang menyembah api. Cara menyembah apinya, api diangkat di suatu tiang, kemudian apinya dinyalakan di tempat yang agak tinggi, maka mereka menyembah api yang sudah di tempat agak tinggi. Bahasa Arabnya tempat meletakkan api itu adalah manar. Kalau apinya adalah anar. Anar itu api. Tempat meletakkan api di atas namanya al-manar. Al-manar ini pada akhirnya di akhir masa itu istilah kita diislamisasi. Manar itu diislamisasi menjadi menara. Kalau zaman itu manar diletakkan api, kalau zaman sekarang menara dipergunakan di masjid-masjid, surau-surau diletakkan membran, toa atau salon barangkali begitu ya, sound system dan lain sebagainya. Itu istilah kita sekarang. Ini yang ada di sekitar negara atau negeri Mekah. Itu kondisi masyarakat seperti itu. Dan ada juga penyembah patung. Kalau bahasa modernnya namanya kaum paganis. Kaum paganis adalah kaum penyembah patung. Begitulah kurang lebih yang terjadi. Sampai ada seorang raja, namanya Raja Abroha dari Yaman. Itu melihat bahwa kota Makkah ini makmur, kehidupan masyarakatnya makmur. Kenapa? Karena kota Makkah di situ ada Ka'bah, yang Ka'bah itu didatangi oleh orang dari berbagai macam wilayah, sehingga mereka datang untuk beribadah, macam-macam ibadahnya. Ada ibadah yang sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, mereka tawaf. Tapi ada juga yang datang ke Ka'bah karena di situ banyak patung-patung, maka mereka menyembah patung yang sekitar Ka'bah. Ada juga yang menyembah api karena mereka adalah kaum Majusi. Yang menjadi keheranan Raja Abraha itu ekonomi otomatis kalau di tempat keramaian orang jualan akan laku. Maka Raja Abraha ini
punya pemikiran. Gimana caranya agar kota Makkah ini hancur dan kiblat masyarakat ke negaranya, yaitu ke kerajaan yang dipimpin oleh Raja Abraha. Maka mereka atau Raja Abraha merencanakan untuk menghancurkan Ka'bah. Menghancurkan Ka'bah. Tapi perlu diingat, di Ka'bah itu ada, sekeliling Ka'bah itu ada orang kuat, orang yang disegani. Di zaman itu bukan sekedar disegani oleh masyarakat setempat, bahkan Raja Abraha pun itu segan kepadanya. Siapa orang itu? Beliau adalah Sayyid Abdul Muttalib. Siapa beliau? Kakek Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Raja Abraha itu mengutus delegasi, utusan menteri, diutus untuk mendapati atau menemui Sayyid Abdul Muttalib. Padahal Raja Abraha itu kan mau menghancurkan Ka'bah, dan Ka'bah ada di Makkah. Itu minta izin. Minta izin. Mungkin kalau bahasa kita mengatakan, wahai Abdul Muttalib, izinkan kami bersama dengan pasukan kami, yaitu pasukan dari Yaman, Abraha, Raja Abraha, akan masuk kota Makkah. Maka izinkan kami untuk menghancurkan Ka'bah. Minta izin. Karena itu kami harap engkau dan keluargamu agar tidak bentrok dengan kami. Sebaiknya engkau keluar dari kota Makkah. Karena yang ditakuti adalah Sayyid Abdul Muttalib. Ternyata Sayyid Abdul Muttalib menjawabnya aneh. Menurut Raja Abraha ini aneh. Kata beliau, kami, maksudnya masyarakat Arab yang dekat kota Makkah, nahnu arbabul mawashi. Kami penduduk kota Makkah ini adalah pemilik mawashi, hewan-hewan ternak. Karena itu izinkan kami, warga Makkah ini, akan membawa mawashi, yaitu hewan-hewan ternak kami, akan kami selamatkan. Kemudian beliau menunjuk ke Ka'bah, ammahiya laha rabbun. Sedangkan ia, yaitu Ka'bah, dia ini punya pemilik sendiri, bukan kami pemiliknya. Kami bangsa Makkah atau Arab Makkah adalah pemilik hewan-hewan ternak. Sedangkan ia, yaitu Ka'bah ini punya pemilik sendiri. Maka utusan ini kembali ke rajanya dan menerangkan bahwa Sayyid Abdul Muttalib takluk, menyerah. Cuman minta tolong bahwa Sayyid Abdul Muttalib akan mengajak masyarakat Makkah untuk membawa al-mawashi, hewan-hewan ternak. Nah, kemana? Pergi ke gunung-gunung. Ya, minta suaka. Suaka itu perlindungan. Tapi perlindungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya hari yang ditentukan, maka Sayyid Abdul Muttalib mengajak orang-orang Mekah untuk pergi menghindar dari serangan tentara Abraha, yang ternyata tentara Abraha itu adalah menggunakan gajah-gajah untuk dinaiki bagi penunggang yang baris terdepan. Begitu. Tujuannya gajah ini akan diajak untuk menghancurkan Ka'bah. Tujuannya begitu. Setelah Ka'bah atau setelah Mekah ini kosong, ya, gak ada orang karena orang-orangnya pergi ke
pegunungan untuk menyelamatkan mawashi. Apa tadi mawashi? Hewan ternak. Maka datanglah yang namanya Abraha dengan pasukannya, atau Raja Abraha dengan pasukannya. Sampailah di perbatasan kota Mekah, ternyata ini gajah dan kuda, segala macam hewan yang dibawa untuk perang itu takut untuk masuk ke dekat Ka'bah. Takut. Tidak mau, berhenti. Di perbatasan kota Makkah. Berhenti. Dicambuk, dipukul, tidak mau jalan. Begitu. Padahal tujuannya gajah ini ibarat alat besar kalau zaman sekarang untuk menghancurkan bangunan Ka'bah. Maka di saat itulah Allah Subhanahu wa taala perintah kepada burung-burung ababil, ya, Tayron ababil, burung-burung ababil. Burung ababil itu mengambil batu-batu dari batu neraka, diambil. Namanya juga batu neraka, panas. Tarmihim bihijaratin min sijil. Tarmihim, burung ababil itu mengambil batu bebatuan dan dilemparkan kepada pasukan Raja Abraha, ya. Sudah lempar dari apa? Hajarin min sijil, yaitu batu dari neraka. Sudah hancur lebur. Hancur lebur itu. Ka'asfim ma'kul, hancur, berantakan, seperti berterbangan, seperti ulat-ulat berterbangan, hancur luluh. Itu pasukan siapa? Raja Abraha. Sedangkan Sayyid Abdul Muthalib dengan penduduk Mekah, mereka sudah keluar dari kota Mekah dan mereka selamat. Nah, itulah yang dikatakan sebagai tahun gajah. Dan tidak lama dari peristiwa itu Nabi Muhammad lahir, sehingga Nabi Muhammad dikatakan lahir pada tahun gajah. Belum ada penanggalan di kalangan umat Islam sampai Nabi lahir, sampai Nabi diangkat jadi Nabi, sampai Nabi wafat, itu belum ditentukan tahun, tarikh, kalender, takwim. Kemudian Nabi wafat. Setelah Nabi wafat, pemerintahan dipegang oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Juga belum dimulai tarikh Islam. Masih mengikuti tradisi, kebiasaan, sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq wafat, maka digantikanlah oleh Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu sebagai khalifah kedua. Tentu yang namanya suatu pemerintahan semakin maju, ya, di zaman Nabi masih di Mekah sebelum hijrah ke kota Madinah itu juga Islam belum maju. Karena Nabi hanya mengajarkan ketauhidan, semacam ayat-ayat turun dari Allah, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu ayat-ayat ketauhidan. Belum ada tertib bagaimana cara kita sholat. Belum ada tertib bagaimana cara kita zakat, puasa, haji, belum. Ya, ini edisi turun Al-Quran di mana? Di Makkah. Namanya ayat-ayat Makkiyah. Ayat-ayat yang turun di kota Makkah. Dan tidak ada ayat Makkiyah yang panjang-panjang, tapi pendek-pendek. Pendek. Urusan seorang itu harus masuk Islam. Ya, nanti kalau udah masuk Islam, nanti akan bakal datang hari kiamat. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, kiamat. Apa itu kiamat? Gitu ya. Jadi orang ditakut-takuti kalau kau udah masuk Islam,
maka kalau nanti hari kiamat datang kau akan sengsara. Begitu dan seterusnya. Belum banyak terkait dengan masalah fikah. Paham? Setelah Nabi Muhammad hijrah, mulailah ayat Al-Quran turun tentang bagaimana cara orang idza tadayantum bidainin faktubu, kalau engkau ada urusan jual beli faktubu, hendaklah engkau tulis. Ini mulai ditertibkan. Jadi periode Islam pertama kali turun itu belum tertib, kemudian di masa sudah hijrah semakin tertib. Pasti itu ya. Kemudian Nabi wafat dilanjutkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, juga banyak yang ditertibkan. Antara lain Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mempunyai pemikiran untuk mengumpulkan Al-Quran. Punya pemikiran gimana kalau Al-Quran ini kita jadikan satu. Mulai dirancang, tapi belum dijadikan satu. Begitu dan seterusnya. Begitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq wafat, maka diganti oleh Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Semakin tertib. Karena pengalaman-pengalaman sudah itu ya, semakin tertib. Maka di antara ketertiban itu bahwa Sayyidina Umar Ibnul Khattab, sebagaimana juga dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, berkirim surat kepada beberapa tokoh-tokoh diajak masuk Islam. Nabi Muhammad pun begitu, kirim surat ya ke beberapa tokoh di luar negeri. Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq juga pernah mengutus pasukannya untuk memberantas orang-orang yang ingkar membayar zakat. Nah, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala tentu lebih tertiban lagi karena sudah punya pengalaman. Sampai ada suatu kejadian bahwa ada undangan yang tidak ada tanggalnya sehingga membingungkan. Mungkin lebih mudah saya katakan kalau kita diundang ke manten, ya, bulannya disebut Agustus, hadiri kemanten pada bulan Agustus tanpa tarikh, kita bingung juga. Ini diundang, dijemput tanggal 1 atau tanggal 2 karena gak ada tarikh. Ya, tuan rumah mengundang tanggal 1 Agustus. Kita baru terima tanggal 3 Agustus. Karena gak ada tarikhnya. Akhirnya kita hadir di gedung yang ditentukan tanggal 3 Agustus. Apa yang terjadi? Gedungnya kosong karena tanggalnya undangan tanggal 1 Agustus. Jadi perlu enggak tanggalan? Sangat perlu. Maka Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala mengumpulkan para sahabat yang masih hidup. Di situ ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan beberapa sahabat yang lain. Sayyidina Umar mencetuskan kita perlu menertibkan kalender, tarikh untuk kita jadikan panutan, jangan sampai orang kondangan salah tanggal. Ya. Salah apa? Salah tanggal, diundang tanggal 1, hadirnya tanggal 3. Karena cuman tulisannya Agustus. Kalau itu hitungan Masehi gitu ya. Kalau hitungan Islam ya Dzulhijjah gitu ya, Muharram. Kapan ada Maulid Nabi? Ya, kita mengadakan Maulid Nabi, acaranya Muharram. Tapi enggak disebutkan tanggal berapa. Di tempat ini ternyata Muharramnya mengadakan tanggal 1 Muharram. Kita datangnya 4 hari lagi. Enggak ada acara di sini. Ya. Betul? Karena enggak ada tarikh. Maka sangat perlu untuk menentukan tanggal. Sudah? Setelah disepakati bahwa kita akan menentukan tanggal, maka mulailah sebagian para sahabat ini berpikiran, ya juga ya, kita juga perlu ada tahun. Masa tahun gajah? Kan tidak pas. Kalau dikatakan misalnya tanggal 1 Dzulhijjah tahun gajah, kan tidak pas. Gajahnya sudah mati semuanya kan gitu ya. Maka para sahabat mengusulkan kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sebagian mereka mengatakan bagaimana kalau kelahiran Nabi kita jadikan tahun, yaitu tahun kelahiran Nabi.
Maulidun Nabi. Namun sebagian tidak setuju, sepakat tidak sepakat, dan Sayyidina Umar menerima usulan. Kemudian ada lagi yang mengusulkan, bagaimana kalau kita memulai dengan awal turunnya Al-Quran. Awal diangkat jadi Nabi. Kan ada kan tarikhnya turun Al-Quran, yaitu dimulai dari tanggal 17 Ramadan. Kalau Maulid Nabi berarti 12 Rabiul Awal. Semua ditampung oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Yang terakhir Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengusulkan, sebaiknya kita menggunakan tahun Hijratun Nabi. Usulan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena justru dengan hijrah Nabi itu keadaan umat Islam ini berbalik menjadi sangat lebih baik. Waktu di Mekah umat Islam belum banyak, bahkan umat Islam ini masih dikriminalisasi atau ditekan, diboikot. Belum banyak. Tapi begitu Nabi hijrah, umat Islam luar biasa, jumlahnya membludak, bahkan dakwah-dakwah Nabi diterima di luar negeri, ya. Apalagi zaman para sahabat. Begitu. Sehingga Sayyidina Umar atas saran Sayyidina Ali bin Abi Thalib menerima, maka diketok palu bahwa istilah tahun baru Islam menggunakan permulaannya dengan tanggal hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu diistilahkan dengan tahun baru Hijriyah, bukan Maulidiyah, tapi Hijriyah. Ini yang perlu kita ketahui, bahwa sejarah itu panjang ya. Ternyata sejarah itu panjang dan menjadikan kita lebih dewasa untuk menerima atau mudah menerima ijtihad, keinginan para ulama-ulama atau tokoh-tokoh ahlus sunnah wal jamaah di masa lampau. Paling tidak dari tokoh para sahabat radhiyallahu taala anhu. Sekarang pertanyaan kita, apakah tahun baru Hijriah itu bikinan Nabi? Bukan. Apakah tahun baru Hijriah ini ditentukan oleh Nabi? Tidak. Apakah tahun baru Hijriah ini adalah ketentuan dari Al-Quran? Tidak. Tapi tahun baru Hijriah adalah hasil ijtihad, hasil kesepakatan, namanya ijma' para sahabat. Di zaman siapa? Apakah di zaman Nabi masih hidup? Tidak. Apakah di zaman Sayyidina Abu Bakar? Tidak. Tapi justru pada khalifah kedua. Berarti istilah tahun baru Islam, tahun baru Hijriah ini dimulai dari Sayyidina Umar ibnul Khattab tanpa ada dalil Al-Quran maupun dari hadis ketentuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi umat Islam bisa menerima. Dalam bahasa lain, ternyata tahun baru Hijriah ini adalah tahun baru bid'ah. Tahun baru bid'ah. Tapi bid'ahnya adalah bid'ah yang baik, diterima oleh seluruh dunia Islam. Namanya bid'ah hasanah. Namanya apa? Bid'ah hasanah. Karena itu kalau ada kelompok yang tidak mau dengan bid'ah, dikatakan semua bid'ah haram, semua bid'ah itu masuk neraka, berarti mereka tidak punya tahun baru. Ya kalau itu kelompoknya biar aja ikut orang-orang Masehi, Nasrani, nggak usah ikut-ikut kalender Islam. Karena kalender Islam itu adalah bukan perintah Allah, bukan perintah Nabi, tapi justru ijtihad zamannya Sayyidina Umar ibnul Khattab. Berarti ini adalah bid'ahnya Sayyidina Umar ibnul Khattab yang disokong oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang mengusulkan, ya.
dan ternyata menjadi legenda sampai hari ini kita memperingati tahun baru Hijriah. Paham ya? Ini penting. Ya, kita Ahlussunnah wal Jamaah kan sering kadang ada orang luar mengatakan, ayo kembali kepada Alkitab was Sunnah saja. Betul ya? Ada apa? Kita kalau nggak pada dalil Al-Quran, nggak pakai dalil Al-Quran atau dalil hadis yang sahih saja. Kalau tidak itu kita tolak karena itu adalah bid'ah sesat. Terus tahun baru Hijriah, Quran nggak ada, hadis sahihnya juga nggak ada, memang bukan masanya. Apa kita tolak? Apa kita katakan bahwa tahun baru Hijriah sesat? Terus kamu mau pakai tahun apa? Ya, ikut saja Nasrani sana. Ikut tahun baru Nasrani Masehi. Ya, kalau tidak mau tahun baru Islam. Berarti tambah sesatan lagi. Yang anti dengan bid'ah hasanah berarti ini adalah kelompok-kelompok sesat paling tidak di dalam dunia kalender, penanggalan, takwim. Ini mereka tidak punya rujukan apapun. Ya, tidak punya rujukan apa. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala itu luar biasa, figurnya luar biasa. Oh, ini orang hebat. Orang hebat. Kalau Rasulullah sudah pasti, kita tidak membicarakan kehebatan Rasulullah, sudah pasti kita sedang membicarakan tahun baru Hijriah di zaman, di era Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala. Sayyidina Umar itu tokoh internasional yang sangat sederhana. Beliau tidak suka tidur di tempat yang nyaman gitu ya. Kalau kasur ini kasur yang lentur gitu. Nah, beliau lebih memilih kalau istirahat mengantor. Apa ngantor ini? Masuk di office. Kantor juga ya. Jabatan. Pejabat. Nah, pejabat itu bukan seperti kita duduk tempat enak. Ini ada karpet yang tebal, bukan. Itu ada pohon korma, kemudian dikasih alas tikar, kemudian beliau istirahat di sana. Itu cara beliau masuk pejabat, jadi pejabat atau masuk kantor. Suatu saat ada tokoh-tokoh dari agama-agama dan kerajaan lain mendengar nama Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala, mereka merasa khawatir, takut dan takut karena wibawa Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala. Baru disebut namanya ini sudah merasa ketakutan. Akhirnya mereka berkumpul, beberapa rombongan berkumpul. Mereka naik kuda besarannya dengan pakaian-pakaian kerajaan. Mereka datang ke kota Madinah mencari yang namanya pemimpin atau Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala. Sampailah masuk kota Madinah dengan gaya yang luar biasa, pakaian luar biasa, namanya raja-raja, pangeran-pangeran, sultan-sultan. Akhirnya mereka datang ke pusat kota Madinah bertemu dengan masyarakat. Dan mereka bertanya dengan sombongnya, dengan pongahnya. Kami datang ke sini akan menemui pimpinan kalian, yaitu Umar bin Khattab. Di mana kerajaannya? Di mana kerajaannya? Orang Madinah pada senyum. Datang ke sini mencari kerajaannya Khalifah Umar bin Khattab. Aneh. Akhirnya mereka menjawab, kalau engkau ingin ketemu dengan Umar bin Khattab, gak ada kerajaannya. Ada di sana istirahat. Ini jam istirahat, waktu istirahat beliau. Tengok, mana tempatnya? Coba jalan sana, di situ ada pohon kurma. Kalau ada orang tidur di bawah pohon kurma, itulah khalifah kami. Mereka dengan
baju kebesarannya datang menemui. Begitu melihat di situ ada seorang laki-laki sedang tidur istirahat dari kantor, cuti dari kantor. Waktu istirahat itu ternyata istirahatnya di mana? Di bawah pohon korma. Kalau kita cuti dari kantor, pergi ke mall, pergi ke kedai runcit, pergi ke kedai-kedai makan, ya cuti kita. Kalaupun tidur, ya bawa kereta dulu pergi ke rumah, tidur, istirahat, ya pakai AC, pakai kipas angin. Sayyidina Umar enggak. Nah begitu Sayyidina Umar. Begitu melihat bahwa di situ ada orang tidur, oh ini yang namanya Umar bin Khattab. Mereka pun mengakui pantas kalau namanya bisa mendunia. Orangnya sederhana. Orangnya sederhana dan ditakuti. Mereka sangat segan kepada Sayyidina Umar karena Sayyidina Umar hidup sederhana. Begitu Sayyidina Umar ibn Khattab. Luar biasa. Begitu mereka datang dan ditemui oleh Sayyidina Umar dengan wibawa Sayyidina Umar, pada akhirnya mereka kembali pulang, tidak mendapati kesalahan Sayyidina Umar, tidak didapati. Apa sih kok bisa? Begitulah kurang lebih Sayyidina Umar ibn Khattab. Dan Nabi pun mengakui kehebatan Sayyidina Umar Khattab sebelum Nabi wafat. Itu Sayyidina Umar ibn Khattab saking hebatnya orang, luar biasa. Beliau kalau jalan di satu tempat atau satu kampung, maka kalau di situ semula ada setan-setan ya, ada demit apa saja ya, jin, ifrit, semua kalau lagi kumpul di mana? Kumpul di satu gang, apa namanya? Di sini apa? Lorong. Dan Sayyidina Umar lewat di lorong itu, di gang itu, maka setan-setan pada lari terbirit-birit. Itu Sayyidina Umar ibnul Khattab. Karena itu kalau ada nama Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kok ada orang benci, ada kelompok yang benci Sayyidina Umar, itu rupanya kawan-kawannya setan, kawan-kawannya ifrit jin ya. Itu persaksian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalaka Umar fajjan illa salaka syaitanu fajjan akhir. Tidaklah Umar melewati satu lorong atau satu jalan illa salaka syaitanu fajjan akhir, kecuali setan-setan, dedemit dan segala macam akan lari tunggang langgang. Nah, karena itu kalau di sini ada majelis misalnya nih, disebutkan nama Umar ibn Khattab atau Khalifah Umar ibn Khattab, kok ada orang lari, tak suka. Ini jangan-jangan keturunannya iblis, keturunannya ifrit yang di lorong-lorong yang lari dari Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala. Itulah khalifah kita bernama Sayyidina Umar ibn Khattab, pencetus yang namanya tahun baru Hijriyah. Pencetus tahun baru Hijriyah. Ya. Jadi kelompok yang satu tidak punya dalil karena tahun baru Hijriyah bukan nas ketentuan dari Allah dan juga bukan ketentuan dari Rasulullah, tapi ijtihadnya Sayyidina Umar. Tidak ada dalil Qur'annya, juga tidak ada dalil hadisnya. Jangankan yang sahih, hadis dhaifnya itu loh nggak ada. Jangankan yang sahih. Jadi kelompok yang tidak mau terhadap ijtihad para ulama, bikin-bikinan yang namanya bid'ah, bid'ahnya Sayyidina Umar untuk mencetuskan tahun baru Hijriyah, berarti mereka tidak mempunyai tahun baru Islam. Kalau di dunia ini cuma 2 tahun barunya, kalau tidak Islam ya Masehi. Ya biar aja kelompok ini ikut Masehi, gak usah ikut kita. Kita milik tarikhnya yang dibuat oleh Sayyidina Umar atas usulan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya. Itu satu kelompok. Ini banyak dulu orang-orang di Saudi itu, kelompok ini banyak di Saudi. Yang satu, karena ini adalah
ijtihad Sayyidina Umar Ibn Khattab sehingga terjadilah namanya tahun baru Hijriyah. Dan perlu diingat, ini atas usulan salah satu dari min ahli baitin Nabi, ahlul bait. Ahlul bait itu sangat menghormati Sayyidina Umar. Beliau adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mengusulkan dan usulnya diterima oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab. Karena itu kalau ada orang yang tiba-tiba membenci Sayyidina Umar, ada. Ini banyak di Iran banyak ini orang-orang kayak gini. Banyak di Iran. Ini jelas tidak punya tahun tahun baru Hijriyah. Tidak punya. Ya biar aja ikut Masehi, ikut orang-orang Nasrani. Ya itulah dua kelompok sama ikut sana. Ya, kita alhamdulillah bahwa kita Ahlussunnah wal Jamaah menerima menerima kalender yang di ijtihati atau ijtihadkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab atas usulan para sahabat, di antaranya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang mereka hidup rukun, damai, tentram, enggak ada perbedaan ya antara Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali dan lain sebagainya. Itu adalah keyakinan Ahlussunnah wal Dan itu kita bersyukur kalau hari ini kita memeriahkan hasil ijtihad Sayyidina Umar dan para sahabat lainnya, ijma'. Namanya ijma'us sahabah. Para sahabat yang hidup zaman itu ijma' bersepakat untuk menjadikan hijrahnya Nabi sebagai tahun baru Islam. Namanya dalil kita dalil ijma'. Ya, dalil kita dalil ijma'. Jadi dalilnya warga Ahlussunnah wal Jamaah bukan sekedar ayat-ayat Al-Quran, bukan sekedar hadis-hadis sahih, bukan. Ya, tapi kita juga menggunakan yang lain-lain termasuk ijma' para ulama. Itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Paham ya? Beda kita dengan mereka ya. Sangat beda. Alhamdulillah kalau kita masih meyakini bahwa hari ini termasuk kita melaksanakan bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Bid'ah itu apa sih? Bid'ah itu sesuatu yang tidak pernah dilakukan di zaman Nabi atau tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Ya tidak pernah dilakukan. Itu istilahnya adalah bid'ah. Ternyata bid'ah itu ada bid'ah yang sesat, ada. Seperti aliran-aliran sesat. Saya tidak tahu kalau di Malaysia, kalau di Indonesia itu saya permudah ada namanya aliran sesat. Mereka ini sholatnya tidak mau ada gerakan apapun, cuman ingat dengan hati. Misalnya aku sekarang berdiri, aku sekarang rukuk, aku sekarang sujud, aku sekarang i'tidal, cuman ingat saja. Tanpa ada gerakan harokat, takbir, rukuk, tidak pakai. Dan mereka itu menamakan dirinya sebagai kelompok-kelompok yang sudah ma'rifat. Ma'rifat dalam hati. Dan sudah sampai usul, sampai kepada Allah dengan hakikatnya. Sedangkan kita yang sholat dikatakan, kamu baru tingkatnya syariat. Kamu kan masih sholat, tingkatmu masih syariat. Kalau kami sudah bukan syariat lagi. Itu syariat itu kuno, itu sudah tidak berlaku bagi kami. Kami hanyalah orang-orang yang ingat kepada Allah, dan kita ini begitu ingat Allah sudah menyatu dengan diri kami, sudah cukup. Maka mereka tidak mewajibkan sholat yang dengan gerakan-gerakan rukuk, sujud, i'tidal dan lain sebagainya. Sesat enggak? Ini sesat. Itu namanya bid'ah dolalah. Bid'ah yang sesat. Karena mereka mengada-ngadakan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan Nabi Muhammad. Siapa yang lebih hebat dari Nabi Muhammad? Siapa yang lebih afdal dari Nabi Muhammad? Siapa yang lebih mulia daripada Nabi Muhammad? Tidak ada di dunia, tidak ada. Akhirat pun tidak ada. Semua
makhluk Allah itu kalau kedudukannya pasti di bawah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi Muhammad sholat seperti kita ini sholat pakai gerakan menghadap kiblat. Masih ingat enggak tatkala Nabi Muhammad mau wafat? Nabi Muhammad wafat hari Senin. Nabi Muhammad sakit hari Kamis. Kamis, Jumat, Sabat, Ahad, Isnin. 5 hari. Tatkala Nabi Muhammad sakit, Nabi Muhammad memanggil Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Diperintah apa? Untuk menjadi imam sholat di Masjid Nabawi. Nabi Muhammad sakit. Dan Nabi Muhammad ikut, cuman tidak menjadi imam. Suatu waktu tatkala Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi imam sholat, tiba-tiba terdengar pintu kamar Nabi dibuka. Oh, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sudah maju ini. Berarti Nabi Muhammad sudah sembuh. Kalau gitu biar beliau yang menjadi imam sholat. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mundur 1 shaf. Untuk apa mundur 1 shaf? Memberi tempatnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasulullah dari kejauhan mengatakan, lanjutkan hai Abu Bakar As-Siddiq. Bukan riwayat cerita ini yang ingin saya sampaikan. Lihat Nabi Muhammad mau wafat masih sholat. Berarti orang-orang yang mengatakan aku sudah sampai kepada Allah tanpa harus gerakan sholat, itu bid'ah dhalalah. Mereka meyakini dirinya lebih hebat daripada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad makamnya atau kedudukannya masih syariat. Na'udzubillahi min. Paham ya? Nah, kalau kita alhamdulillah, Nabi sudah pesan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti aku salat ini nih. Maka kita salat kita ini adalah mengikuti kebiasaan atau ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun dikatakan oleh sebagian orang ini adalah makomnya atau derajatnya derajat syariat, kita katakan alhamdulillah Nabi kita pun derajatnya adalah derajat syariat. Dan tidak ada yang lebih hebat daripada derajat syariat. Maka yang paling benar orang itu kalau dirinya melaksanakan syariat, hati dan jiwanya melakukan yang namanya ma'rifatullah, mengenal Allah, sampai dia mendapatkan ilmu hakikat, betul-betul dekat dengan Allah, tapi tetap melaksanakan syariat Islam. Begitu ulama-ulama kita ya, yang senantiasa. Bahkan Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu, beliau adalah apa ya? Imam Ghazali itu rajanya para sufi. Ya. Sesepuh, tokoh para sufi. Beliau mengarang kitab, banyak kitabnya. Di antaranya kitab yang paling fenomenal, paling luar biasa di dunia ini adalah kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin. Kalau kita buka bab pertama, itu bab toharo, bab sholat. Berarti Imam Ghazali mengajarkan sholat yang modelnya kita-kita ini. Padahal beliau adalah rajanya, ketuanya, ya, guru utamanya kaum sufi. Ya? Ternyata beliau mengajarkan fikah. Mestinya begitu. Setelah mempelajari fikah, barulah kemudian lanjut kepada ilmu tasawuf. Ya, tidak meninggalkan fikah. Mudah-mudahan di pesantren ini juga diajarkan kitab-kitab fikah dan ilmu-ilmu yang lain, dan juga kita perlu untuk tahfidzul Quran, tapi bukan sekedar tahfidzul Quran saja, perlu tahfidzul hadis. Setelah tahfidzul hadis, tahfidzul fikah, kitab fikah itu banyak. Ya. Maka juga perlu tafsir. Wah, ini tafsirul Quran ini banyak. Kalau sekedar tahfidzul Quran selesai pulang menikah, itu ilmunya masih setengah-setengah, enggak ngerti. Nanti ikut-ikut yang gak bener, ikut aliran-aliran yang sesat. Naudzubillah min dzalik. Ya, nah itu ini para santri pondok
al-hikmah. Mudah-mudahan kalian bisa mempelajari apa yang diajarkan seperti kitabnya Imam Ghazali ini. Sederet begini ya, Ihya Ulumuddin. Ya ada mungkin 1/4 meter barangkali itu. Perlu itu ilmunya banyak sekali di situ. Dan kitab-kitab yang lainnya itu harus dipelajari oleh kita, khususnya anak-anak pondok pesantren. Mudah-mudahan dengan demikian kita bisa mewarisi ilmunya para ulama salaf ahlus sunnah wal jamaah. Allahumma, mudah-mudahan kalian semua yang belajar di sini kelak menjadi ulama-ulama yang mengerti segala macam ilmu agama dan bisa mendakwakan, menyebarkan di kalangan umat Islam di zaman kalian sudah dewasa. Kami-kami yang sudah tua-tua ini bakalan mati, meninggal dunia. Kemarin kita ditinggal oleh seorang ulama, beliau bernama Al-Habib Abu Bakar Al-Masyhur Al-Adni. Ntar lagi juga kami-kami ini yang duduk di depan ini akan menyusul. Tinggallah kalian-kalian yang muda-muda, budak-budak, bujangan-bujangan ini ya. Kalian ini. Kalau kalian tidak bisa menggantikan ilmunya almarhum Al-Habib Abu Bakar Al-Masyhur Al-Adni, terus siapa yang akan melanjutkan? Kalau bukan kalian-kalian. Ya dah. Kami akan dipanggil oleh Allah meninggal, tinggal kalian yang akan merawat karena itu ummahat, bapak-bapak, tuan-tuan, puan-puan, ayo didukung anak-anak kita. Ya, kalau sudah masuk di pondok jangan sering diizinkan pulang, jangan. Ya, itu penyakit biasanya ummahat ini tidak kuat, anaknya dicutikan. Apa? Karena kangen, rindu, dibawa. Ini neneknya rindu, berapa di rumah? Neneknya rindu sebulan, akhirnya diizinkan minta cuti sebulan. Begitu Ustaz ya biasanya Ustaz ya. Ada aja ya. Kalau setelah neneknya selesai rindunya pulang balik ke pondok, kemudian ada telepon kakeknya yang rindu. Kakeknya rindu, berapa minta cuti sebulan. La haula wala quwata illa billah. Kemudian apa situ dibalik kembalikan, kemudian pamannya minta izin. Kenapa? Karena sepupunya menikah. Berapa lagi? Seminggu, satu pekan. Lama-lama ini setiap ada problem atau kegiatan di rumah, itu anak pondoknya dilibatkan. Bahkan tetangganya pun minta izin pada pengasuhnya. Pengasuh, Ustadz, saya mengizinkan tetangga saya. Kenapa? Karena kucing saya baru melahirkan. Sampai kucingnya melahirkan diizinkan. Akhirnya anak-anak pondok tidak mengaji. Siapa yang menggantikan ulama-ulama kita kalau mereka sudah meninggal dunia? Anak pondoknya suka pulang dari pesantren, dari pondok. Karena itu ayo kita tegar, kita semangat bahwa ini semua kehidupan duniawi, undangan-undangan, jemputan-jemputan, rindu-rindu ini kehidupan duniawi, ada satu kehidupan ukhrawi. Kita lah kelak mudah-mudahan bisa menggantikan tonggak sejarah, tonggak perjuangan ulama-ulama mulai zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan sampai ulama-ulama sampai hari ini. Ya kita ini yang diharapkan khususnya para budak, remaja-remaja, santri-santri pondok pesantren. Barangkali itu dari saya, orang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon ampun yang seluas-luasnya. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.